dengar, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah, berkati kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima berkat bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, semua dalam keadaan luar biasa baik. Bapak Ibu, tadinya bulan Agustus atau tepatnya 9 Agustus adalah hari yang harusnya tidak boleh ada buat saya. Karena tanggal 9 Agustus 2024 yang lalu kita mengalami satu hal yang tidak enak. Gereja tempat saya melayani kebakaran, semuanya habis, semuanya hancur saudara. Tetapi 9 Agustus sekarang saya melihat dari cara pandang yang berbeda. Saya melihat bahwa justru kebakaran itu harusnya hal yang paling disyukuri dalam kehidupan gereja kami. Karena setelah kebakaran, gereja dapat dibangun, gereja dapat menampung lebih banyak jiwa-jiwa. Makanya beri tepuk tangan buat Tuhan. Makanya tanggal 7 Agustus kemarin kita adakan ibadah ucapan syukur. Kalau orang diundang, Pak ibadah ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Rumah baru. Pak, ibadah ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Oh, anak lahir baru. Anak baru lulus. Jarang kan saudara diundang ucapan syukur. Ucapan syukur apa? Rumah kebakaran. Jarang kan saudara ya? Tadi pada awalnya ketika tanggal 9 Agustus 2024, kita memang meratap. Kita memang menangis. Saya ingat lagu yang sering saya nyanyikan ini saudara ya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Wah gitu saudara ya. Pokoknya berkali-kali Tuhan tolong. Tuhan bantu saya. Tuhan tolong. Tetapi tanggal 9 Agustus sekarang atau tepatnya 7 Agustus yang kemarin saudara ya. Lagunya bukan itu lagi. Karena Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah bangkitkan. Jadi lagunya ini. Bangkitkan sekali lagi. Bisa gak? Ya? Di GG coba. Nah ya. Kapan lagi coba ngerjain pemusiknya? Ya? Bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitlah gereja yang memerintah. Bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Sambil tersenyum saudara ya. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kamu. Semua serentak jemaat ngomong ini. Bangkitkan gereja yang memerintah. Berbeda saudara ya. Kalau tahun lalu kita bermuram durja. Kita menangis. Kita meratap. Tapi tahun ini kita melihat pertolongan daripada Tuhan. Hati kita disenangkan. Makanya tidak heran. Dari kata senang itu diambil dari bahasa Jerman kuno, glad. Glad dalam bahasa Inggris yang artinya bersinar. Ketika kita disenangkan hati kita bersinar, terpancar dari wajahnya bersukacita saudara ya. Berapa banyak Bapak Ibu pernah disenangkan oleh Tuhan? Bisa angkat tangan? Kalau yang gak angkat tangan kasihan saudara ya. Tuhan berkali-kali menyenangkan hati kita. Kita tersenyum, kita berbahagia. Oh terima kasih Tuhan. Oh Tuhan luar biasa. Oh Tuhan itu baik. Tapi pernahkah Bapak Ibu kita berpikir dan kita mulai bertanya. Kalau berkali-kali Tuhan menyenangkan hati kita. Berkali-kali Tuhan membuat kita bersukacita. Berkali-kali Tuhan membuat kita tersenyum. Pernahkah kita berpikir, apa sih yang kita kerjakan, kita lakukan, menyenangkan hatinya Tuhan? Kita seringkali kan belajar tentang teologi atas, itu menyenangkan.
Kalau kita belajar mendengar khotbah teologi atas, menyenangkan saudara ya. Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Tuhan menyelamatkan, bagaimana Tuhan menerobos, bagaimana Tuhan memulihkan. Kita belajar teologi atas, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita gereja Tuhan. Tapi perlu juga secara seimbang kita belajar teologi bawah. Teologi bawah itu apa yang kita perlu kerjakan bagi Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan bagi Tuhan. Kan kita lebih senang teologi atas kan saudara ya. Kalau teologi atas terus, kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Tapi kalau teologi bawah terus, sama saudara, kita pun akan terhimpit oleh satu hal yang namanya legalisme jadinya. Perlu keseimbangan, kita belajar teologi atas dan juga teologi bawah. Perlu kita mendengar apa yang Tuhan lakukan bagi gerejanya. Dan perlu kita pun belajar hari ini melakukan sesuatu bagi Tuhan. Perlu kita belajar bagaimana Tuhan menyenangkan hati kita. Dan perlu kita juga belajar cari tahu apa sih yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau saudara mau tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita lihat Zakaria pasal yang ke-7. Zakaria pasal yang ke-7 ini ditulis dengan latar belakang bahwa kurang lebih 2 tahun setelah Nabi Zakaria mendapat penglihatan dari Tuhan. Apa yang dilihat oleh Nabi Zakaria? Zakaria melihat pemulihan daripada Tuhan. Zakaria melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan, dan Zakaria pasal yang ke-7 ini titik awal di mana bangun tempat ibadah juga. Dan tempat ibadah itu sudah setengah jadi. Jadi tadinya dalam himpitan, tadinya dalam tekanan, tadinya dalam pergumulan, Nabi Zakaria melihat pemulihan. Dan pemulihan itu sudah terjadi. Makanya kita lihat dalam Zakaria pasal 7 ayat yang kedua, adapun penduduk Betel. Betel adalah kota yang dulunya adalah penyembah berhala. Tapi karena mereka mengalami kesesakan, mereka berubah menjadi kota yang mencari Tuhan. Kota yang menyembah Tuhan. Penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regemelek, serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka datang ke Yerusalem untuk berdoa dan mencari perkenanan daripada Tuhan. Jadi masa-masa pemulihan itu, penduduk Betel kurang lebih 20 km dari Yerusalem mengirim 2 utusan, Sarezer, Regemelek, untuk bertanya kepada Nabi Zakaria. Ya, kita lihat lanjut di ayat yang ketiga, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian. Haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Jadi ada satu pertanyaan daripada Regemelek dan Sarezer, mewakili orang-orang di Betel, nanya kepada Zakaria. Zakaria, kan kemarin kita terhukum. Kita ada dalam pembuangan, 70 tahun selama pembuangan, 1 hari setiap tahun kita peringati. 1 hari itu kita berdoa, 1 hari itu kita pakai kain kabung, 1 hari itu kita berpuasa. Sekarang kan semuanya sudah baik. Sekarang kan bait Allah mulai dibangun. Sekarang kan beberapa gelombang orang-orang yang tadinya dibuang mulai kembali nih ke Yerusalem. Sekarang sudah pulih. Lalu pertanyaannya, masihkah kita harus berdoa? Masihkah kita harus berpuasa? Masihkah kita beribadah? Masihkah kita pakai kain kabung? Dijawab di ayat yang keempat. Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian.
Ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk siapa? Jadi pertanyaan daripada Sarezer dan Rega Melek, masihkah harus berpuasa? Masihkah harus beribadah? Dijawab, waktu kamu puasa untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Waktu kamu makan, waktu kamu minum, waktu kamu beribadah, kamu lakukan untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Jadi menyenangkan hati Tuhan, dengan kata lain, waktu kita melakukan sesuatu yang benar untuk Tuhan. Lihat kiri kanan, katakan, waktu kita melakukan sesuatu yang benar untuk apa? Untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Sebab ada banyak orang beribadah, tapi beribadah bukan untuk Tuhan. Beribadah untuk siapa? Untuk diri sendiri. Biar Tuhan jagai saya, biar Tuhan lindungi saya. Waktu kita memberi bukan untuk Tuhan. Ada juga orang memberi untuk apa? Tuhan, supaya saya memberi, Tuhan gantikan 30, Tuhan gantikan 70, Tuhan gantikan 100 kali ganda. Jadi waktu kita memberi, kita lakukan bukan untuk Tuhan, tapi dilakukan untuk siapa? Diri sendiri. Waktu kita melayani pun sama. Kita melayani bukan untuk Tuhan, tetapi melayani untuk apa? Diri sendiri. Biar kelihatan hebat, Pak. Biar kelihatan rohani. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, lakukan segala sesuatu yang benar untuk siapa? Tuhan. Ini berkaitan dengan motivasi. Yang Tuhan lihat itu motivasi ternyata, bukan aktivasi. Yang Tuhan lihat motivasi. Karena aktivasinya bisa sama, aktivitasnya bisa sama, tapi motivasinya berbeda, saudara. Pernah lihat kucing ngejar tikus? Jarang sih sekarang, saudara ya. Kalau di kompleks saya kelihatannya kucing hare-hare sama tikus, saudara ya. Ada mungkin kucing lebih takut dengan tikus. Padahal di rantai makanan kan kucing memang dikejar oleh tikus. Mereka berdua sama-sama berlari, aktivitasnya sama, berlari. Sama-sama keringetan, sama-sama capek. Tetapi kan motivasinya berbeda. Kucing berlari, ngejar tikus untuk makan. Tikus berlari. Apakah sama tuh motivasinya dengan kucing? Katakan kiri kanan, sama enggak ya? Berbeda kan Bapak Ibu? Yang satu lari untuk cari makan, yang satu lari takut jadi makanan kan gitu. Jadi seringkali kita di gereja sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita mengangkat tangan, mungkin sama-sama kita berdoa, sama-sama kita menangis, sama-sama kita menabur. Tetapi masalah motivasi, tidak ada orang yang tahu. Hari sama-sama kita belajar, lakukan sesuatu yang benar. Untuk siapa? Tuhan. Kalau saya ulang tahun nih, misalkan saudara ya. Bukan misalkan, memang saya ulang tahun Agustus saudara ya. Catat tanggal mainnya. Kalau saya ulang tahun mungkin saya sebagai seorang pengusaha yang kaya raya. Saya ulang tahun, saya adakan di hotel yang mewah. Lalu orang-orang kasih kado buat saya. Ada kado yang, ini kadonya baik, ini kadonya bagus. Ketika saya buka bungkus kadonya, memang bagus, memang baik. Saya senang lihat kado tersebut. Tapi ada surat. Suratnya gini, tolong tanda tangani proposal ini. Kecewa kan saudara? Kecewa berarti dia kasih kado buat saya, bukan murni dia mengasihi saya, bukan murni dia kasih yang terbaik buat saya, tapi apa saudara? Ada udang di balik bakwan. Ya sama-sama kita beribadah pada pagi siang hari ini. Kita beribadah untuk Tuhan. Waktu kita memuji,
memuji untuk Tuhan. Waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, biar kita lakukan semuanya yang terbaik untuk siapa? Tuhan. Jadi fokusnya Tuhan, saudara ya. Bukan fokusnya kepada, oh Tuhan supaya Tuhan berkati saya lah, Tuhan supaya lindungi saya lah. Yang Tuhan lihat motivasi, bukan aktivasi. Dari sini kita bisa mengerti ayat dari Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir ada banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa disebut pembuat kejahatan? Karena ketika dia bernubuat, ketika dia mengusir setan, ketika dia mengadakan tanda-tanda mujizat, dia lakukan bukan untuk Tuhan. Sekali lagi, dalamnya laut bisa diukur, tingginya langit bisa diukur, tapi hati orang siapa yang tahu, saudara ya? Apakah kita tulus atau penuh dengan kebulusan? Sama-sama kita belajar. Melakukan sesuatu yang benar untuk siapa? Tuhan. Hal yang kedua kita lihat di ayat yang ke-8, ayat yang ke-10. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Jangan menindas janda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Nabi-nabi perjanjian lama secara terus terang mengkaitkan bagaimana seseorang berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana mereka berhubungan dengan sesama. Kenapa yang diukurkan orang-orang yang lemah, saudara? Janda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Bukan berarti kita berbuat baik ya ke mereka lah, orang-orang yang seperti itu. Saudara, kalau kita punya sikap yang baik kepada orang yang ada di bawah, pastilah kita punya sikap yang baik dengan orang yang ada di atas. Karena original sikap seseorang ditentukan bukan bagaimana dia bersikap kepada orang yang ada di atas, tapi bagaimana dia bersikap dengan orang yang ada di mana? Di bawah. Ketika bersikap kepada orang yang ada di atas, mungkin penuh dengan tipu muslihat. Mungkin penuh dengan kemunafikan, saudara. Berbeda ketika kita melakukan kepada orang yang ada di bawah. Di perjanjian lama hukum sosial diikat dengan hukum penyembahan. Artinya menyakiti sesama. Sama dengan menyakiti hubungan dengan Tuhan. Amsal pasal 14 ayat yang ke-31 berkata, siapa menindas orang lemah? Dikaitkan kan langsung menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, dikaitkan dengan apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Yesus pun membawa pengajaran ini di perjanjian baru. Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lakukan sesuatu yang benar, yang baik kepada sesama. Saya pernah lihat satu tayangan, ada seorang anak kecil jualan limun di Amerika, saudara ya. Ketika ditanya, kamu jual limun buat apa? Buat beli mainan? Oh bukan, katanya. Lalu kenapa kamu capek-capek jual limun? Ini buat tetangga saya sakit kanker, saudara ya. Menjadi satu berita. Ada seorang anak yang jualan limun bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia membantu tetangganya yang sakit kanker. Itu menyenangkan hati Tuhan. Lakukan tindakan yang sederhana kepada orang yang lemah.
Kenapa kepada orang lemah? Karena original sikap kita. Kenapa kepada orang lemah? Yang kedua, karena orang lemah tidak bisa membalas kepada kita. Kenapa kepada orang lemah? Yang ketiga, Kitab Amsal mencatat memiutangi Tuhan. Sebab dari Tuhanlah kita akan mendapatkan upah. Gereja harus tampil menjadi gereja-gereja yang peduli, terutama kepada orang-orang yang lemah. Mother Teresa pernah ngomong, if you judge people, you have no time to love them. Jika hati dipenuhi oleh penghakiman, maka tidak akan ada lagi tempat untuk yang namanya kepedulian. Saudara, nggak rugi kita peduli kepada orang-orang yang lemah. Nggak rugi, saudara. Sekali waktu ketika di kantor waktu itu, saudara, saya di GBI Sukawarna sebagai hubungan masyarakat, juga sebagai bagian gedung, saudara ya. Jadi saya gembala di GBI Subang, di GBI Sukawarna saya humas, saya juga bagian gedung. Nama saya ada di beberapa paguyuban gereja mewakili GBI Sukawarna. Paguyuban gereja Bojong Loa ada nama saya. Paguyuban gereja di Andir ada nama saya. Paguyuban gereja, kalau Baranang siapa ya namanya, Sumur Bandung. Saya ada juga di sana, saudara ya. Jadi di grup WhatsApp kita, seringkali ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan anak-anak Tuhan. Pajang fotonya, ibu ini datang ke gereja, pura-pura membutuhkan biaya pengobatan, suaminya sakit kanker, gitu saudara ya. Oh, ada ibu ini, kan lihat di paguyuban gereja Cicendo ada, Bojong Loa, oh ada ibu ini, wah ini ada, gitu saudara ya. Oh ada. Terus ketika itu ibu itu datang ke Aruna. Lalu almarhum Bapak Pendeta David Cakra baru turun dari mobil. Dia buka pintu, ibu ini langsung nyelonong ketemu sama Pak David Cakra. Dia nyelonong ketemu Pak David Cakra. Lalu dia ngomong sebentar, Pak David mendoakan ibu tersebut, lalu kasih uang kepada ibu itu, saudara. Saya ngelihat. Lalu saya temuin Pak David setelah ibu itu pergi. Pak, ini di paguyuban ibu ini terkenal loh Pak. Dia datang ke gereja minta sumbangan. Pura-pura suaminya sakit. Suaminya nggak sakit Pak. Suaminya sakit kanker katanya saudara ya. Pura-pura Pak. Lalu sambil jalan Pak David ke kantor dia ngomong gini. Ya puji Tuhan. Oh, puji Tuhan maksudnya gimana Pak? Ya puji Tuhan, kan kamu bilang suaminya nggak sakit. Iya juga saudara ya. Puji Tuhan suaminya nggak sakit. Oh, tapi Bapak kasih uang sama ibu itu. Nah ini katanya. Urusan ibu itu bohong sama saya. Urusan ibu itu dengan Tuhan. Urusan saya kasih sama ibu itu. Urusan saya juga dengan Tuhan. Terkadang kan kita banyak menimbang saudara ya. Ini bohongin saya enggak ya. Ini tipu saya enggak ya? Urusan mereka dengan Tuhan. Kita pun punya urusan sendiri dengan Tuhan. Sebab Tuhan pun tidak pernah mengingkari firman-Nya. Barang siapa memperhatikan orang lemah, memiutangi Tuhan. Tuhan pun akan kasih hikmat kepada kita, saudara ya. Ini sama-sama kita belajar dua hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Berbuat sesuatu yang benar untuk Tuhan. Hati yang tulus. Berbuat sesuatu yang benar untuk sesama. Kasih yang nyata. Banyak Bapak Ibu Saudara, tadi saya bertanya, semua pernah disenangkan oleh Tuhan? Semua angkat tangan. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak Bapak Ibu Saudara mau menyenangkan hati Tuhan bisa angkat tangan? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kudus dan hingga turut selalu, agar aku sama-sama kita bangkit berdiri, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami memang tidak selamanya mulus, tetapi kami boleh melihat Tuhan dengan sekuat tenaga mengangkat setiap kami, menolong setiap kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Kami disenangkan oleh Tuhan. Hari ini sama-sama kami belajar untuk kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, biar kami punya hati yang tulus. Ketika kami beribadah, ketika kami berdoa, ketika kami memberi, kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan, untuk Tuhan. Dan ajar setiap kami melakukan sesuatu yang benar untuk sesama.